Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai terbaik bagi Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Shalom. Saudara, boleh sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Puji Tuhan, boleh lihat kanan kirinya, kasih senyum terbaik, katakan selamat hari Minggu. Puji Tuhan.
Saudara, kita percaya saudara, kita di rumah Tuhan, kita merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini apapun keadaanmu, saudara percayalah saudara, Tuhan tetap dan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dan dahsyat Tuhan kita saudara. Bolehkah sama-sama saudara kita angkat tangan kita pada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami percaya Tuhan, Tuhan baik, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di setiap kami tangan-tangan yang terangkat Tuhan, dengan hati yang bersyukur kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka, siap bersorak, sama-sama katakan amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari sama-sama yuk. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yang percaya Tuhan baik, katakan amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Everybody say, Engkau baik, sangat baik. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. mari bertepuk tangan bersorak bagi Tuhan saudara. Tuhan baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab dengan iman kami berkatakan 1, 2, 3 say Engkau baik. Katakan sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. sambil jempol semua ke atas. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. tepuk tangan
Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Come on.
kepada setiap kami. Untuk itu kami percaya bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian dan akan terjadi bagi setiap kami dan bangsa kami. Mari jemaat Tuhan, dengan iman kita sama-sama perkatakan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menuai, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan menjadi terang. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari setiap pulau-pulau, kota-kota, desa-desa, tangan-Mu memegang Indonesia. Engkau akan senantiasa Tuhan memulihkan setiap aspek kehidupan Indonesia yang bersih dari korupsi, Indonesia yang bangkit, Indonesia yang damai daripada Tuhan turun shalom saat ini kepada setiap Tuhan bangsa Indonesia, dari rakyat semua. Benar-benar Tuhan akan Tuhan pulihkan. Kami mengangkat tangan kami kepada Presiden kami terkasih Pak Prabowo dan Pak Gibran, hamba-Mu yang Tuhan pilih. Kami percaya ya Bapa, perkenanan Tuhan, hikmat Engkau nyatakan kepada kedua hamba-Mu. Kekuatan pembelaan Tuhan berikan kepada kedua hamba-Mu. Setiap keputusan yang diambil berasal daripada Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kedua hamba-Mu. Tuhan, tempatkan orang-orang yang tepat di samping mereka, yang hidup dengan takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan yang excellent, membela dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan memberikan keadilan. Kami percaya di tangan pemimpin kami saat ini, korupsi dapat diberantas dan dapat dibongkar sampai di akar-akarnya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami terkasih Pak Niko dan Pak Dr. Yanto, kedua hamba-Mu yang Tuhan sertai senantiasa. Tuhan terus berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan tuntunan kepada kedua hamba-Mu. Apa saja yang mereka lakukan terus dalam penyertaan Tuhan. Keluarga besar mereka Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan mampukan kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya untuk membawa setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan yang terus menjadi perisai pembela bagi kedua hamba-Mu. Tuhan menyertai kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang sempurna, dengan roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pembelaan demi pembelaan Tuhan nyatakan bagi kedua hamba-Mu. Saat ini Tuhan, kami dengan hati berdoa untuk generasi Yeremia di tempat ini, di kota kami, di bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami tahu hari-hari ini Tuhan membangkitkan generasi Yeremia yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, yang mau hidup berbeda, radikal, cinta akan bangsa ini, cinta akan kedamaian, yang membawa perubahan demi perubahan. Mampukan generasi Yeremia diberikan roh takut akan Tuhan untuk berdiri di akhir zaman ini menjadi orang-orang dan anak-anak yang berbeda di marketplace, bisnis, di persekolahan, di kampus mereka, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pada saat sore hari ini setiap daripada kami yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan akan berikan jalan keluar, dan firman Tuhan yang diberitakan akan memberikan mereka kekuatan. Kami telah berdoa Tuhan dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, dengan sukacita kami mau menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBPRJ. Boleh lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada di sebelah kanan saya. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dapat men-scan form biodata jiwa baru yang tertera di depan layar. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan news sepekan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 14 September 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong.
GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor DJ Simku Putra. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Tim misi GBPRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 14 September 2025 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi Grand Ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Momen yang dinanti-nantikan, Women Conference. Waktunya kaum wanita berkumpul bersama-sama, Joyful Women. 20 September, pastikan saudara hadir di sana karena saya percaya akan ada sangat banyak bahkan kegerakan untuk kaum wanita yang ada di WOI. Sampai ketemu. Shalom, saya Maria Priscilla. Saya mengundang seluruh wanita-wanita yang luar biasa dikasihi Tuhan untuk menghadiri acara Conference WOI Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September 2025. Bersama-sama kita akan menikmati kasih, menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. So, sugar and Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 September 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat lihat di www.gbprj.org. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Apapun keadaan kami Tuhan, ini keputusan kami hari ini Tuhan. Kami mau tetap bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih.
Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari engkau yang bersyukur pada Tuhan, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Mari bersama-sama dengan segenap iman katakan pada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dan syukur kami Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. mari bersama-sama katakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kau yang bersyukur, Mari nyatakan segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. segala pujian kami Tuhan. Segala puji ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Mari kau yang bersyukur katakan segala pujian kami Tuhan. Segala puji. Makasih. Makasih Tuhan. Kemuliaan Kami memuji-Mu. terpujilah. Saudara, hari ini ambil momen nih saudara. Apapun yang kau alami hari-hari saudara. Mungkin kau tidak ada pengharapan.
Mungkin kau sedang bingung, engkau sedang dalam jalan buntu saudara. Tapi maukah hari saudara, dengan hati yang engkau mau rindu sama Tuhan, engkau tetap bersyukur sama Tuhan. Kau bersyukur untuk keluargamu, bersyukur untuk nafas kehidupanmu saudara. Ambil momen ini saudara, ambil waktu ini sama-sama. Bersyukur sama Tuhan ya saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami yang sudah patah pengharapan, hari ini Tuhan lihat kami. Hari ini kami yang sudah mau menyerah, Tuhan lihat kami. Kami mau tetap bersyukur ada Tuhan bersama dengan kami. Yes, yes. Tuhan lihat kami. Tuhan lihat kami. Kasih Tuhan. Segala puji hanya ini yang bisa kami katakan sama Tuhan. Katakan segala puji kami Tuhan. segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Tuhan lihat tangan kami hari ini. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Dengan segala puji kami Tuhan. Segala puji syukur bagimu, Amin. ku tinggikan namamu selalu. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Mari bersama katakan segala pujian syukur kami. Segala puji syukur bagimu, Kasih Tuhan. ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, Hanya Engkau Tuhan. Mari sekali lagi saudara, dengan hati yang bersyukur, mari katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hirabaya syarana namaya.
Tuhan bersama dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Katakan keagungan-Mu Tuhan Yesus. Keagungan-Mu Tuhan. Mengatasi seluruh bumi. Mengatasi bumi. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, meskipun kami mungkin 1-2 minggu terakhir mengalami hal yang tidak enak, tapi kami percaya Tuhan, Kau tetap in control Tuhan. Kami percaya Kau lebih tinggi dari segala apapun, dan Kau peduli kepada bangsa negara kami, Kau peduli kepada kami semua. Kau juga peduli kepada marketplace ya Bapa. Kau selalu menyertai kami, Kau tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Bapa, berbicaralah secara intim kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan ditabur kepada tanah hati yang subur Tuhan. Karena itu Roh Kudus Kau bekerja, Kau urapi kami semua, Kau urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya Kau boleh katakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Biar kami semua dibangun oleh firman yang hidup itu. Sehingga kami belajar sesuatu, kami praktekkan dan kami berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menerima firman Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat sore. Apa kabar semuanya? Ya terima kasih ya kepada Dr. Yanto, kepada segenap para pemimpin yang mengundang saya kembali untuk membagikan firman Tuhan. Nah saudara, hari ini saya akan bicara sesuatu tentang marketplace, tentang pekerjaan, saudara. Ya, berapa banyak di sini yang bekerja? Boleh angkat tangan? Oh, semuanya bekerja ya. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu, saudara. Saya percaya ini isi hati Tuhan. Apalagi kita mengalami hal-hal yang nggak enak ya, 1-2 minggu terakhir. Marketplace katanya lesu, segala sesuatu turun. Nah kira-kira Tuhan mau kita seperti apa saudara? Saya percaya ini adalah isi hati Tuhan. Saya berikan judul hari ini, Beyond 9 to 5. Keyboard bisa nanti aja, stop aja dulu gak apa-apa. Ya nanti ya. Beyond 9 to 5. Nah saudara, 9 to 5 berbicara mengenai jam kerja, betul? Ya kita identikan dengan jam kerja, 9 sampai 5 kan kita biasa bekerja ya. Saya juga orang yang bekerja saudara. Jadi sebenarnya 9 to 5 itu berbicara tentang pekerjaan, katakan job, katakan pekerjaan. Nah saudara, kita dilatih sama dunia untuk bekerja 9 sampai 5 atau mungkin ada yang mulai bekerja bukan jam 9 pagi saudara, tapi ini cuma simbol daripada pekerjaan. Nah saudara, kita cari pekerjaan, dunia melatih kita sekolah SD buat kita masuk SMP. SMP supaya kita naik ke SMA. SMA supaya kita bisa kuliah. Kuliah supaya dapat ijazah, betul? Nah ijazah buat apa? Supaya kita bisa dapat kerja. Kerja cari duit supaya kita bertahan hidup. Kita bisa turunin sesuatu ke anak cucu kita. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah membentuk atau menciptakan yang namanya pekerjaan. Perhatikan. Job atau pekerjaan itu adalah istilah dunia. Ya, akuntan, programmer, sales. Saudara bisa namakan semua macam pekerjaan, tidak ada satupun yang dibawa ke sorga. Betul apa betul? Semua buatan manusia.
Tapi seringkali kita orang Kristen terlalu nyangkut sama pekerjaan sehingga sampai identitas kita atau kita punya kebanggaan berasal dari pekerjaan. Tuhan sebenarnya punya sesuatu yang lebih tinggi lagi. Ini yang saya pengen kita semua mengerti mindsetnya. Karena kalau kita mikirin job, saudara, kalau saudara sama kayak saya, kita udah mikir lagi besok Monday, betul? Kita kerja lagi. Nanti kalau udah Friday, ada hashtagnya, betul? TGIF. Thanks God it's Friday. Apakah tepat seperti itu mindsetnya? Kalau gitu besok kerja beban dong. Kalau gitu hari Selasa pergi kerja, aduh pergi kerja lagi. Gue mesti minum kopi dulu nih, kalau gue gak bisa kerja. Aduh hari Rabu gue ada meeting lagi sama bos gue udah empet banget sama mukanya segala macam. No, Tuhan sebenarnya membuat kita bisa bekerja untuk kita bisa menikmatinya. Firman Tuhan, perhatikan. Ini adalah blueprint awal di mana Tuhan menciptakan atau memberitahukan kepada manusia pertama bahwa mereka bisa bekerja. Bukan diberikan pekerjaan, perhatikan ya. The Lord God took the man, dia adalah Adam, betul? Took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Katakan work. Nah, ada perbedaan antara work dengan job, saudara. Work itu adalah sesuatu yang Tuhan kasih kepada manusia. Jadi bukan pekerjaan yang diberikan kepada manusia. Tuhan gak pernah bilang, Adam kamu mulai hari ini jadi penjaga kebun binatang ya. Dia gak pernah bilang seperti itu, betul? Adam kamu mulai hari ini kamu bekerja sebagai petani. Tuhan tidak pernah bikin term seperti itu. Ketika Tuhan bentuk manusia, misalkan saya Adam ya saudara. Waktu saya dibentuk, Tuhan bilang saya harus work Taman Eden ini. Kalau saya sebagai manusia baru diciptakan, saya akan sadar bahwa ternyata saya bisa melakukan sesuatu untuk memelihara taman ini dan membuat taman ini lebih baik daripada sebelumnya karena Tuhan taruh potensi itu di dalam diri saya. Paham gak? Jadi yang Tuhan perkenalkan bukan job, melainkan work. Artinya adalah karunia kita bisa tetap berusaha di bidang apapun, di umur berapapun. Betul? Saudara tangkap ya? Jadi yang Tuhan perkenalkan itu bukan pekerjaan. Karena pekerjaan bisa diambil saudara. Yang sebelah sini itu yang job, itu sementara saudara. Kita bekerja punya satu role di perusahaan sampai umur berapa? Pensiun peraturan di Indonesia? 55? Atau offside sedikit 60? Ya 60 ya. 60. Kita udah gak bisa bangga lagi karena pekerjaan sudah diambil daripada kita. Betul? Nah tapi yang Tuhan berikan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang Tuhan berikan adalah bahwa manusia selalu bisa berusaha apapun bidangnya, berapapun umurnya. Betul? Jadi work yang mau Tuhan sampaikan pada sore hari ini gak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi Tuhan menghargai semua orang yang berusaha. Baik itu di kantor, baik itu di restoran, baik itu di rumah. Sebagai ibu rumah tangga contohnya. Ibu rumah tangga by the way adalah salah satu pekerjaan atau kegiatan yang menurut saya paling harus dapat apresiasi. Katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat semua ibu rumah tangga yang mungkin ada di tempat ini. Ya, jadi Tuhan perkenalkan yang namanya work dan bukan job, saudara. Ya, work itu artinya adalah berkarya. Tuhan berikan kita kemampuan berkarya. Tuhan berikan kita kemampuan berusaha. Tuhan berikan kita kemampuan untuk melayani, membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi. By the way, Adam dikasih Tuhan perintah untuk work adalah untuk membuat Taman Eden menjadi lebih baik lagi. Artinya apa yang sudah Tuhan ciptakan begitu luar biasa, tapi ternyata potensi di dalam manusia itu lebih luar biasa lagi, sehingga yang udah bagus masih bisa dijadikan lebih bagus.
Ya. Jadi work dan job itu dua hal yang sangat berbeda, saudara. Kalau sampai sini kita bisa ngerti, saudara, berarti kalau besok you pergi ke kantor, you masih bisa lakukan sesuatu buat bosmu kek, buat temenmu kek, buat customermu kek. Itu adalah karunia kamu berdampak terhadap orang lain. Dan Tuhan melihat itu semua. Besar kecil pekerjaanmu, semua berharga di hadapan Tuhan. Nah, mari kita baca firman Tuhan di Matius 5. Kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini di Matius 5, ayat 14. Kamu adalah terang dunia, katakan terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan ayat 16. Tuhan bilang kamu adalah terang. Saudara itu adalah terang. Bagaimana kita menjadi terang dijelaskan di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Bukan terangnya Tuhan ternyata. Waktu saya baca ini, saya pikir kita orang Kristen harus menunjukkan terangnya Tuhan. No, firman Tuhan bilang terangmu hendaklah bercahaya di depan semua orang. Bagaimana caranya? Supaya mereka melihat perbuatan saudara. Bukan perbuatan Tuhan loh. Ya, saya pikir kita orang Kristen. Kalau bawa orang yang belum mengenal Tuhan, saya pikir kita cuma perlu bawa ke gereja, ya itu habis sudah lepas aja di gereja. No. Sebenarnya Tuhan pengen kita memperlihatkan perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan patternnya, saudara. Kamu berbuat sesuatu yang baik, sehingga orang bisa memuliakan Bapa yang di sorga. Please simpen kata-kata memuliakan Bapa yang di sorga ya. Kita simpen ya di belakang kepala kita karena nanti akan relate sama ini. Kata baik di sini bahasa aslinya adalah kalos. Katakan kalos. Ya, kalos artinya baik, better, beautiful, lebih baik dari hari kemarin. Dan kata kalos di sini, kata yang sering dipakai yang kita mengerti di marketplace adalah excellent. Jadi Tuhan mau kita berbuat sesuatu yang excellent dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dimanapun area yang Tuhan percayakan kita. Kalau Adam dipercayakan Taman Eden, saudara semua juga dipercayakan sesuatu dalam kehidupanmu. Kalau you sudah berkeluarga, ada tanah, keluarga dipercayakan buat kamu. Kalau kamu bekerja di perusahaan, tanah itu juga dipercayakan buat kamu. Dan Tuhan pengen kita melakukan sesuatu yang excellent. Nah, kita akan belajar satu cerita, saudara, sangat menarik. Saya boleh minta keyboard untuk mulai iringin saya. Ya, mari kita baca Kejadian 24 dimulai daripada ayat yang 10. Ini cerita menarik bukan main, saudara. Jadi ikutin sama-sama, oke? Kita bedah sama-sama ya. Kejadian 24 ayat yang ke-10. Ini adalah cerita Abraham mencari menantu. Jadi dia utus hambanya untuk mencarikan anaknya Ishak itu istri, saudara. Nah, saudara harus pahami konteksnya dulu. Abraham di sini adalah seseorang yang sudah punya banyak. Jadi siapa yang jadi istri anaknya, derajatnya pasti terangkat. Ya, itu adalah konteksnya. Nah, mari kita mulai daripada ayat yang ke-10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya. Ada berapa unta, saudara? Ada 10. Dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah dia. Jadi saudara perhatikan ceritanya. Hamba ini gak mau gagal. Lalu dia berdoa sama Tuhan begini. Tuhan,
Tuhan Allah Tuanku Abraham, ayat 12, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Dia bilang, saya mau berhasil cari istri buat Ishak. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ayat 14, lihat doanya ya. Kiranya terjadilah begini, boleh gedean dikit ya. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kau ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Stop dulu sampai sini. Saudara, perhatikan baik-baik. Syarat jadi istrinya Ishak udah ada di sini. Yaitu apa? Kalau ada perempuan yang kasih aku minum, plus kasih minum berapa unta tadi? 10. Kalau saya kasih minum kucing, mas saya mau 10. Tapi ini kasih minum unta, berapa banyak air yang dia mesti minum, saudara? Betul? Jadi saudara bisa lihat bahwa hamba ini juga taruh standar yang tinggi. Siapa di sini yang mau kasih minum 10 unta? Betul? Nah, firman Tuhan berkata lagi di ayat 15. Sebelum dia selesai berkata, maka datanglah Ribka, katakan Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Jadi ini hamba udah liatin tuh, ini si Ribka, dia udah keker perempuan ini. Ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya si Ribka serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit. Dia bilang, tolong dong kasih aku minum sedikit dari buyungmu itu. Nah perhatikan ayat 18. Minumlah Tuan, jawabnya minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Garis bawahi kata segera. Saudara udah bisa lihat bahwa Ribka orang yang tidak suka menunda, betul? Dia segera langsung kasih minum. Ayat 19, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah dia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Saudara perhatikan, si hamba ini belum minta loh. Kasih minum juga ya, unta-untanya tuh ada di luar. Dia belum ngomong loh. Tapi si Ribka inisiatif sendiri. Dia lihat ada unta, dia gak cuma kasih hambanya minum, tapi dia juga kasih minum unta-untanya. Perhatikan ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Coba pikir sama saya. Siapa yang kasih minum binatang tapi ambil lari-lari, saudara? Gak ada, betul? Kalau saya punya anjing ya saudara. Anjing saya kalau air minumnya habis, saya gak mungkin lari. Aduh anjing gue kehausan nih, gue cepet. Habis itu kasih begini. No, gak ada yang kayak begitu. Tapi saudara bisa lihat di sini kualitas daripada seorang Ribka. Dia begitu passionate terhadap hal kecil yang cuman kasih minum unta doang, saudara. Ayat 21. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya serta berkata, kamu anak siapa sih? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ini udah syarat ketiga, betul? Syarat pertama kasih dia minum, kasih unta-unta harusnya udah.
Tapi si hamba ini menguji satu lagi di atasnya. Mau nginep bisa apa enggak? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku itu Betuel anaknya si Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Perhatikan ayat 25. Lagi kata gadis itu, baik jerami, makanan unta banyak bagi kami. Tempat bermalam pun ada. Nah perhatikan tadi ayat yang saya bilang suruh simpen di belakang kepala. Biarkan terangmu nyala buat orang lain, tunjukkan perbuatanmu yang baik sehingga orang memuji, menyembah Tuhan. Betul? Kurang lebih seperti itu. Ayat yang tadi kejadian di sini, di ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Nah kira-kira apa yang saudara bisa tangkap daripada cerita barusan, saudara? Ribka punya kualitas yang berbeda daripada orang lain, betul? Kalau saya lihat yang kita barusan belajar, diminta air, segera kasih air, betul? Diminta kasih minum, dia nggak diminta kasih minum unta-untanya, dia yang inisiatif sendiri. Dan dia sampai berlari, saudara, untuk kasih minum unta-unta tersebut. Tuhan di masa-masa seperti sekarang, saya tahu keadaan mungkin susah, marketplace mungkin lagi lesu. Mungkin saudara cari kerja susah. Apapun lah keadaan yang sedang kita alami. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa nomor satu belajar dari Ribka, yaitu dia punya yang namanya semangat, saudara. Katakan semangat. Saya pengen saudara semangat. Ini adalah pelayanan saya terakhir hari ini. Saya dari pelayanan jam 9 udah di GBI St. Moritz. Tapi saya masih teriak-teriak. Karena saya pengen semangat. Besok saudara mau kerja harus semangat. Amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, gak ada bos yang nyari anak buahnya gak semangat, betul? Saya setiap hari meeting saudara. Saya bisa tahu mana semangat mana enggak, betul? Orang yang semangat pasti ngoceh di meeting, benar? Kebanyakan yang ngoceh, yang vokal, biasa saya kasih tanggung jawab lebih, betul? You tanya bos you aja semua. Atau di sini ada yang punya staff. Pasti yang vokal, yang kelihatan semangat, yang segera, betul? Yang kerjanya lari. Paham gak maksudnya lari? Enggak tarsok. Tarsok itu entar besok. Pasti dikasih tanggung jawab yang lebih. Gak heran Ribka jadi istrinya Ishak, saudara, diangkat naik. Bagaimana dengan kita semua sekarang? Oh baru demo kemarin. 2 minggu lalu lah, seminggu lalu lah. WFH enak betul. Apakah harus kita jadi semangat? Enggak semangat saudara. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Bahwa kita harus belajar untuk yang namanya semangat. Jangan males tangan, jangan males kaki. Berpikir juga bisa males loh saudara. Betul? Besok hari Senin. Hari Senin biasa rutinitasnya ABCDE. Ya udahlah, gua ABCDE aja. Males mikir. Oh gue jualan biasa begini. Ya udah begini aja. Gue bikin martabak, ini udah resep dari engkong gua. Begini aja. Kadang-kadang kita suka males berpikir. Nggak mau inovasi, nggak mau kreasi. Padahal zaman terus berubah. Sesuatu yang paling pasti di dunia namanya perubahan. Kalau kita sampai males berpikir saudara, kita nggak akan mengeluarkan sesuatu yang baru. Kalau saudara males bergerak, saudara coba untuk berusaha rajin berpikir sesuatu yang baru. Kira-kira apa yang aku bisa keluarkan? Besok aku bisa beda apa? Besok aku bisa ngapain? Itu yang Tuhan mau saudara. Nah perhatikan gambar ini.
Ini adalah para pengungsi orang-orang Syria, saudara. Waktu tahun 2015 Syria itu perang. Mereka mencar semua dan ini mereka ngungsi ke Jerman. Nyampe di kota Berlin. 50,000 pengungsi. 50,000 pengungsi, saudara. Ini. Mereka dikasih makan sama negara, dikasih apartemen, dikasih duit, dilindungi sama negara, dilatih sama Jerman supaya bisa bekerja. Ya, ini juga adalah orang Syria. Namanya Yusra Mardini. Ini ada filmnya saudara di Netflix, tapi saya lupa nama filmnya apa. Kalau saudara ketemu filmnya dia, saudara nonton. Ini sangat memberikan inspirasi. Mereka yang di sini karena dikasih makan sama negara Jerman, mereka mulai males. Oh, gue dapat duit setiap bulan 400 euro waktu itu. Sebulannya. Gue minta-minta aja. Gue toh korban perang. Banyak yang berpikir seperti itu. Tapi enggak semua. Satu orang namanya Yusra Mardini. Waktu Syria perang, saudara. Dia harus kabur dari Syria. Dia naik perahu boat. Gak terlalu besar. 18 orang ada di dalam boat itu. Dia berlayar, saudara. Dia mau pergi ke Yunani di laut Aegea. Lagi di tengah-tengah laut. Perahu karetnya mau tenggelam. Karena terlalu banyak orang. Nah, dia bisa berenang, saudara. Ternyata dia adalah seorang perenang. Jadinya dia sama cicinya sama satu orang lagi yang bisa berenang. Mereka nyebur ke laut. Mereka nyebur ke laut lalu mereka dorong itu perahu, saudara, sambil berenang 3,5 jam berenang. Di laut lepas. Saudara bisa bayangin. Kalau berenang di empang mah gampang ya. Ini berenang di laut yang ada ombaknya, saudara. Kalau nggak punya semangat mau survive, nggak bakal bisa, betul? Dia dorong itu 3,5 jam sampai Yunani. Sampai Yunani belum selesai perjuangannya. Dia harus naik kendaraan lagi, nemplok sini, nemplok sana. Baru sampai Berlin. Sampai Berlin, dia bingung dia mau ngapain. Karena pekerjaannya sudah tidak ada, betul? Karena situasi, pekerjaan bisa diambil sama dunia, benar saudara? Bisa tiba-tiba hilang. Sisa apa kira-kira di hidupnya perempuan ini? Cuman satu, sisa semangat. Dia pergi ke satu kota kecil saudara sebelah Berlin. Namanya Berlin Spandau. Dia ketemu klub renang. Klub kecil saudara. Tapi dia ketemu kolam renang. Dia minta izin dia boleh ke situ gak untuk latihan. Waktu dia latihan pelatihnya lihat, wah ini hebat sekali. Itu tahun 2015. Dan karena dia masih terus berusaha, mau semangat, mau ini, mau itu, mau berenang saudara. Saudara tahu 2016 histori pertama tercetak. Olimpiade 2016 di Brazil, Rio. Olimpiade membentuk satu tim khusus pengungsi saudara. Jadi bukan tim negara, tapi tim pengungsi dan dia terpilih untuk representasi daripada tim tersebut. 2020 Tokyo Olympic juga ada tim pengungsi dan dia menjadi salah satu representasinya. Pertanyaan saya, dia menang lomba Olimpiade gak? Enggak. Dia gak menang, dia KO sama orang Amerika sama Cina, dia KO. Tapi semua bisa belajar bahwa karena semangatnya, maka jalan juga kebuka buat dia. Ya, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Tuhan udah ciptakan satu pattern di dunia bahwa buat orang yang tidak patah semangat, Tuhan pasti bukakan jalan buat orang-orang tersebut. Katakan amin buat dirimu. Yang kedua kita belajar di dalam kita marketplace, di rumah kek, dimanapun kek, selama tangan kita masih bisa bergerak, selama nafas kita masih ada saudara, kita harus belajar terus melakukan sesuatu the extra mile. Atau melebihi ekspektasi saudara. Ribka, dia sudah kasih minum tuan hamba itu. Dia udah kasih minum unta-unta. Tapi dia gak berhenti sampai situ. Dia sediakan rumahnya untuk mereka menginap. Mereka kasih makan malam. Buat unta-unta juga dikasih makan malam saudara.
Saya selalu punya ilustrasi seperti ini, perhatikan. Di dalam kehidupan, kita harus lebih baik daripada hari kemarin, katakan amin. Kalau you ngurus anak, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Bulan depan harus lebih baik dari hari ini. Kalau you masih pelajar, hari ini metode belajarmu nggak boleh sama dengan tahun lalu. Kalau you jualan, you harus lebih baik daripada tahun lalu. Lebih baik daripada bulan lalu. Harus selalu melebihi ekspektasi. Kenapa? Karena Tuhan itu yang ciptakan potensi di dalam kamu untuk kamu bekerja. Dan berusaha. Dan kamu gak tahu seberapa besar potensi tersebut. Saya selalu ingat seperti ini, saudara. Kenapa kita kalau jalan, kaki kiri begini. Kita kalau jalan kenapa begini? Kita jalan gak pincang, betul? Ada sih yang pincang. Tapi kan yang Tuhan ciptakan normal tadi jalan seperti yang tadi ya. Saya selalu ingat seperti ini. Kalau kita jalannya bisa begini, saya selalu ingetin bahwa hari ini saya berbuat apa? Hari besok saya melebihi kemarin. Saya melebihi kemarin. Walaupun kecil saudara. It's okay, tapi melebihi kemarin. Melebihi kemarin. Ini yang buat saya ingat, saya harus jadi orang lebih baik daripada hari kemarin. Karena kaki kiri mendahului kaki kanan mendahului kaki kiri. Supaya kita bisa berjalan jauh saudara. Ada firman Tuhan bilang begini, seperti cicak yang ada di istana negara. Ada firmannya seperti itu. Apa artinya saudara? Saudara tahu cicak kerjanya ngapain? Makan nyamuk, betul. Nyamuk atau serangga dimakan sama dia. Purpose-nya mungkin cuma satu itu. Tapi dia terus lakukan bagian dia, betul. Jadi kalau saya cicak nih saudara, saya lihat nyamuk situ. Hap, saya makan, betul. Hap, saya makan. Hap terus. Karena cuma itu tujuannya. Makan terus. Nyamuknya habis, pas dia lihat di sekeliling ya. Itu bukannya si Daud, gua ada di istana negara. Itu bukannya si Salomo. Dia bisa sampai masuk ke istana negara karena dia terus maju dan dia terus melangkah. Karena itu kita harus punya pemikiran seperti ini. Besok apa yang saya bisa lakukan lebih baik dari minggu lalu. Satu aja, yang kecil aja gak apa-apa. Sama juga perjalanan kita di rohani sama Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan besok lebih baik daripada hari kemarin. Terus melangkah, melebihi ekspektasi. Selalu tanya kepada diri sendiri, what can I do better? What should I do better? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik? Walaupun saya berjalan, saya belum kemana-mana. Tapi ketahuilah firman Tuhan adalah ya dan amin. Satu hari kamu akan berdiri di depan raja-raja, di depan orang hebat. Karena kita terus berusaha memperbaiki diri. Dan ini adalah janji daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat dia. Yang terakhir, bagaimana kita melebihi ekspektasi, mulai dari mana saudara? If you want to do better, if you want to do good, mulailah perhatikan perkara-perkara yang kecil. Mulai dari mana? If you want to do excellent. Dari hal-hal yang kecil. Kalau kamu bisnismen, kamu punya toko, kamu punya bisnis. Sesekali kita pasti pikirannya gimana kita dapat cuan terus, betul? Dapat kangtau dari mana? Dapat tender dari mana? Kita pikirnya itu. Tapi sesekali mulai perhatikan yang kecil dari bisnismu. Yaitu pegawaimu yang paling rendah, coba. Coba lihat dia. Dan mulai lakukan sesuatu yang baik buat dia. Karena kalau kamu mulai dengan perkara kecil, perusahaanmu sehat, tokomu sehat. Kalau kamu perhatikan yang jualan, yang ketemu customer, kamu owner nih. Kamu perhatikan yang kecil, gak usah kasih dia bonus. Beliin dia cabai juga seneng, betul gak? Hal kecil membuat orang seneng kok. Kalau kita pergi parkir, saudara, sekali parkir berapa goceng ya? Coba lu sekali-sekali, you kasih 10.000.
perhatiin mukanya kayak apa. Begitu you kasih, wah senangnya bukan main. Langsung semangat parkirin orang, betul? Hal kecil lah yang membuat perbedaan. Mau hebat di kuliah, hal kecil yang membuat perbedaan. Ngapain kira-kira? Setiap kali kuliah, angkat tangan, nanya terus. Gurumu akan ingat sama kamu. Di kantor juga begitu, meeting. Walaupun keluarin ide bego. Betul? Saya lihat orang Indonesia itu terlalu sungkan. Takut malu. Padahal cuma malu, bener gak? Malu paling 10 menit. Besok dia juga gak inget. Betul? Tapi kalau you tanya terus. Walaupun perkataan-perkataanmu bodoh gitu ya. Bosmu akan ingat kamu. Setidaknya kamu punya semangat dan gak malu buat nanya. Berani. Betul apa betul saudara? Perhatikan perkara yang kecil karena itulah yang membuat perbedaan. You pergi ke restoran. Makanannya kata bintang 5, Michelin. Tapi kalau sekali ketemu waitress ya buang muka. Kita ngomong apa? Makanannya kurang enak, betul? Tapi kalau kita pergi ke Ropit saudara. Kita ketemu sama abang-abangnya. Pak mau makan apa pak? Indomie. 1, 2 atau 3? Oh 2 aja pak, pakai cabai gak? Enggak, pakai sayur apa enggak? Ini nanya melulu, tapi hal-hal kecil dilakukan, kita akan ingat betul. Lu gak usah makan di hotel, lu pergi itu ke pengkolan sono tuh. Itu luar biasa orang-orangnya, betul? Yang kecil lah yang membuat perbedaan. Kalau mau mulai sesuatu, mulai daripada yang kecil. Itulah sebabnya Yesus selalu peduli sama orang-orang yang kecil. Dia gak peduli sama pemuka agama. Dia gak peduli sama orang Sanhedrin yang punya rumah gede-gede. Dia peduli sama orang-orang yang kecil. Karena dengan melakukan hal yang kecil, kelihatan hatinya dia, betul? Kalau kita maunya perkara besar, saudara. Umpama tadi ya present worship, betul? Tadi rame ya, singer. Di sini ada yang nari, betul tadi ya? Mungkin ada saudara pikir, gue juga bisa nari kayak begitu. Lalu saudara audisi nari, saudara keterima. Ini umpama ya saudara. Umpama saudara nari kayak tadi itu orang-orang. Nah karena saudara pertama, saudara ditaruh di belakang, di sini. Di depan saudara lebih tinggi orangnya, lu ketutupan. Kadang-kadang kita suka mikir, gua yang mestinya berdiri di sini, gua yang nari di sini. Saya gak bisa nari ya saudara. Tapi kalau kita pikirkan, ini terlalu kecil buatku, tidak ada sesuatu yang terlalu besar buatmu saudara. Karena yang kecil aja, maksudnya hal yang kecil aja kamu gak hargai. Kamu gak akan dapat sesuatu yang besar. Kita harus belajar memperhatikan perkara-perkara yang kecil. Nah, saudara udah tahu kan, semangat melebihi ekspektasi, perhatikan perkara-perkara yang kecil. Ini bukan saya yang ngajarin, tapi ini firman Tuhan yang ngajarin. Artinya apa? Baru nyambung dengan firman Tuhan yang ngomong begini. Maka itu bekerja buat Tuhan, bukan buat manusia. Artinya siapa Tuhanmu? Tuhan. Bosmu gak lihat kamu semangat, gak peduli, betul? Yang lihat siapa? Tuhan. Kamu lakukan perkara kecil, gak ada yang lihat. Tapi kita tahu Tuhan lihat. Saya bilang, misalkan malam-malam saudara bilang, saya besok mau lebih baik daripada hari kemarin. Saudara cuma ngomong dalam hati, bosmu gak dengar. Tapi Tuhan dengar. Apa dia tidak kesemsem sama saudara? Dan akan bukakan sesuatu. Perhatikan baik-baik. Waktu Adam diciptakan, Tuhan menciptakan Taman Eden terlebih dahulu. Betul? Artinya apa? Dia sudah ciptakan ladang buat Adam bekerja. Artinya begini saudara, kalau you tetap semangat, you tetap berusaha, you tetap percaya. Saya mau kasih tahu, walaupun sekarang belum ketemu ladangnya, tapi Tuhan sudah siapkan ladangnya buat dirimu. Kasih tepuk tangan buat dia. Your talents growth
depend less on your hands. Perhatikan saudara. And more on your heart. Kalau you hal kecil aja you setia, you sedang nunjukin hatimu kepada orang-orang di sekeliling. You sedang tunjukin hatimu bahwa kamu peduli sama perusahaan ini. Kamu peduli sama ini. Karena itu tanggung jawabku. Dan hatilah yang dinilai sama Tuhan. Ini adalah slide saya yang terakhir, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Tapi please fokus terakhir ya. Karena saya nggak pengen saudara miss. Ini Via Dolorosa, saudara. Ini adalah jalanan yang Yesus jalani di akhir hidupnya sebelum dia disalib. Dia lewat yang namanya Via Dolorosa di Yerusalem. Via Dolorosa itu adalah marketplace. Jantungnya Yerusalem, tempat perdagangan, rame orang. Ada orang yang nipu, ada orang yang jualan, ada orang yang nggak, ada toko-toko yang nggak laku, ada segala macam di situ. Saya research, saudara. Yesus emang harus lewat sini ya? Saya tanya sama si Om GPT. Om GPT, coba tunjukin jalanan Via Dolorosa. Emangnya nggak ada jalanan lain? Si GPT langsung ngitungin. Dia langsung kasih saya jawaban. Sebenarnya banyak jalan lain yang dia bisa sampai juga untuk dia disalib. Namun kenapa Tuhan memilih jalanan itu menjadi jalanan yang terakhir dan dia bawa salib. Semua pemilik toko lihat dia, betul? Semua yang lagi transaksi, gue beli ikan dong 200 gram, 300 gram, dia lihat Yesus. Semua orang lihat Yesus, betul? Itu di akhir hidupnya. Tapi kalau sekarang kita flashback lagi ke penciptaan pertama, betul yang tadi? Tuhan memberikan manusia, kasih tahu kepada manusia bahwa dia punya kemampuan untuk bekerja, betul? Kalau kita cuma bekerja tanpa mengenal Tuhan, itu menjadi empty performance. Menjadi performance biasa aja. Tapi waktu Tuhan menciptakan Adam, sebenarnya Tuhan belum langsung memberikan dia purpose untuk bekerja. No. Yang pertama kali Allah berikan kepada Adam adalah the presence of God. Begitu Adam diciptakan, pertama kali Adam melihat Allah. Hal yang pertama yang diresapi sama manusia pertama adalah bahwa ada hadirat Tuhan di dalam hidupnya dia. Kalau nggak ada hadirat Tuhan, work is just an empty work. Tapi karena ada hadirat Tuhan, work menjadi sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kamu akan kerja begitu aja, nggak ada artinya, betul? Tapi karena kamu mengenal Tuhan, pekerjaanmu menjadi penyembahan buat Tuhan. Makanya firman-Nya tadi bilang lagi, kamu bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi waktu Adam dibentuk pertama yang diberikan adalah the presence of God. Yang kedua, waktu Adam dibentuk, Adam diberikan identitas, gambar seperti Allah. Tanpa mengetahui identitas kita, pekerjaan akan jadi identitas kita. Tapi karena kita tahu kita diciptakan serupa dan segambar sama Tuhan, kita tahu bahwa besar kecil pekerjaan kita gak ada hubungannya dengan identitas kita. Bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Di Alfa, di awal Tuhan memberikan makna tentang work. Di akhir kehidupannya Tuhan sebagai manusia Yesus, dia juga lewatin marketplace satu kali lagi. Dia mau kasih tahu kepada kita semua bahwa saudara semua termasuk saya yang bekerja di marketplace itu penting di hadapan Tuhan. Dari awal penciptaan, dia sudah kasih tahu blueprint. Jangan mencintai pekerjaan, tapi bersyukurlah masih bisa bekerja. Betul. Jadi di sini para suami, saya tahu pulang kerja udah capek. Benar. Tapi jangan begini, aduh gue udah pulang kerja capek. Gue udah gak bisa lagi main sama anak. Gue udah gak bisa ini, gue udah gak bisa itu. No, dimanapun kita berada, Tuhan kasih kita karunia untuk tetap bisa berusaha. Di kantor bisa berusaha. Sampai rumah bisa berusaha main sama anak.
Seenggaknya setengah jam kek, seenggaknya 1 jam. Setelah itu masih bisa melayani istri, betul? Sebaliknya istri juga begitu ke suami, anak juga begitu ke orang tua. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Jangan terpaut sama pekerjaan, tapi terpautlah bahwa kita selama masih bisa nafas, ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Dan Tuhan lihat itu semua. Sehingga waktu terakhir di kehidupan Yesus, dia bawa salib itu, betul? Dia lewat marketplace, Via Dolorosa. Marketplace adalah a symbol of self-interest. Marketplace is a symbol of self-interest. Semua mau cuan, semua mau untung, semua mau survive. Semua tentang saya. Yang penting saya survive. Saya ada keluarga harus kasih makan. Saya ada ini, saya harus kerja. Walaupun senggol kiri, senggol kanan, saya harus untung. Tapi bagaimana respon kita saat kita benar-benar meresapi bahwa Yesus bawa salib yang artinya pengorbanan tanpa syarat di hadapan marketplace. Saudara, saya mau kasih tahu, terjadi tabrakan antara self-interest and unconditional love of God. Artinya begini, jika sekarang Yesus yang membawa salib itu lewat di depan tokomu, lewat di depan rumah tanggamu, lewat di depan pekerjaanmu, kira-kira tokomu adalah toko yang sama seperti tetangga? Ataukah pekerjaan kita melambangkan salib yang menjadi dampak buat semua orang? Karena itu firman-Nya selalu bilang, jangan bekerja untuk manusia, bekerjalah untuk Tuhan. Ketika Yesus bawa salib itu dan dia lihat semua orang di marketplace, Yesus mau sampaikan satu hal, bahwa segala pekerjaan berharga di hadapan Tuhan. Even if you cuci piring doang, saya kasih tahu, di karir saya yang pertama, saya cuci piring selama 2 tahun. Saudara tahu, saya paling jago cuci kakus. Toilet yang saya cuci pasti bersih. You bisa tanya roommate saya, kadang-kadang dia khotbah di 2PM, namanya Fernando Conan. Saya kalau cuci WC, saya paling bersih nomor 1. Jadi Tuhan mau kasih tahu bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih besar, lebih kecil. Semua dihargai sama Tuhan. Selama kita terus semangat, boleh katakan semangat? Semangat! Selama kita lakukan yang terbaik, lebih daripada hari kemarin. Dan kita juga pedulikan hal-hal yang kecil. Saya nggak peduli mau kayak bagaimana marketplace ke depannya di Indonesia. Ada yang bilang gelap, ada yang bilang demo, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Kita nggak usah takut semuanya. Karena kita bekerja bukan sama manusia, tapi kita bekerja buat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat dia. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyiin ya lagu yang tadi terakhir. Refnya aja. Tinggikan dirimu. Saudara, pejamkan matamu. Saya pengen saudara masing-masing pribadi lepas pribadi, benar-benar dari dalam hatimu bilang bersyukur bahwa saya masih bisa ada sampai sekarang. Saya punya pekerjaan, apapun itu. Kamu bersyukur. You mau student kayak ibu rumah tangga, pensiunan, apapun itu. Selama nafasmu masih dikasih sama Tuhan, artinya Tuhan masih kasih kamu karunia untuk menjadi berkat buat kiri kanan. Untuk menjadi berkat buat atas bawah. Menjadi berkat buat sekitar kita. Amin, saudara. Katakan amin, saudara. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi,
ada saudara. Saya rindu kita berdoa bersama. Karena saya juga orang bekerja saudara. Saya tahu bagaimana sulitnya di marketplace zaman sekarang. Mungkin ada daripada saudara yang masih mencari pekerjaan. Mungkin ada daripada saudara yang masih kuliah. Dan sebentar lagi harus bekerja. Dan bingung kiri kanan harus bagaimana. Taruh tanganmu di dada saya juga ya. Bapak terima kasih buat pesanmu Tuhan. Yang pertama kita ngerti Tuhan. Bahwa kau peduli atas pekerjaan tangan kami. Apapun pekerjaan kami sekarang. Kau tidak pernah merendahkan. Kau peduli ya Tuhan. Dimanapun kau tempatkan kami. Biar kami jadi terang-Mu di mana-mana Tuhan. Dengan tunjukkan bahwa kami orang yang semangat. Untuk tunjukkan kepada orang kami lakukan yang terbaik hari demi hari. Dan kami pengen belajar untuk jadi orang yang peduli dengan hal-hal kecil. Baik itu cuma ambil sampah di tempat kerja. Baik itu cuciin piring orang kek. Baik itu melakukan hal-hal yang sepele kek. Kami sekarang mengerti bahwa itu adalah hati-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan jadikan kami pekerja-pekerja yang mempunyai value salib Tuhan. Kami nggak jadi orang yang hitung-hitungan sama perusahaan. Gak jadi hitung-hitungan sama bos kami. Tapi sekarang kami ngerti bahwa selama nafas masih ada, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa berjalan, lutut masih bisa berdiri. Tugas kami belum selesai di marketplace. Bahwa kau mau pakai kami semua untuk menjadi terang, menjadi perpanjangan tangan. Bahwa kau adalah Tuhan yang hidup. Sehingga orang-orang melihat perbuatan kami yang baik dan bisa menyembah dan mengenal Tuhan. Roh Kudus kau bekerja lebih lagi. Supaya pekerjaan kami bukan jadi beban. Tapi jadi rasa syukur Tuhan. Adalah kesempatan lagi besok bisa bekerja. Artinya kesempatan memberkati orang, memberkati Tuhan. Hari Selasa bisa kerja, bisa berkati orang, bisa berkati Tuhan. Rabu, Kamis, Jumat. Bahkan ada yang harus bekerja Sabtu, Minggu. Kau kasih kekuatan. Biar kami semua mengerti di setiap pekerjaan tangan kami. Baik itu di kantor, di rumah, dimanapun kau tempatkan kami. Kami bisa memberkati orang dan bisa memberkati, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah terus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, adakah Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada, boleh angkat tangannya, nanti para pengerja-pengerja akan membantu. Sebelah sini ada. Iya, ada 2 orang di depan. Ada lagi yang belum mendapatkan, boleh angkat tangannya. Baik, kalau semua sudah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus, supaya kita lebih lagi mengasihi Dia. Sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa.
Siapakah kami ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang-orang berdosa. Engkau yang tidak berdosa rela turun dari surga mulia, menderita gantikan kami. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau memberkati kami. Saat ini Engkau ingatkan ya Bapa, kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, memenuhi jemaat-Mu, memenuhi setiap hati kami. Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing dari kita introspeksi, lihat keadaan diri kita. Jangan simpan dosa. Kalau hari ini, saat ini juga Tuhan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Mari ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap pemberontakan kami, di mana kami melawan kebenaran firman-Mu, melawan otoritas-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami sadar bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Kalau kami mengingat kebaikan Tuhan, kami lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kami lebih mengasihi satu dengan yang lain. Jamah kami, penuhi kami, layakkan kami, kuduskan dan sucikan kami untuk dapat makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Bapa, kuduskan juga kami para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani perjamuan kudus ini. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan mengambil perjamuan kudus ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan dan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sekarang mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah sebab Dia baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Gloria Haleluya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Segala berkat-berkat yang baru akan tercurah bagi kita semua. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
selawatanmu, berkat-berkat, kesembuhan, mujizatmu, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Dan saatnya kami menerima berkat-berkat-Mu. Mari para suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pengurapan raja, imam, dan nabi, pengurapan hikmat kebijaksanaan yang selalu baru, Tuhan berikan. Tuhan berkati kesehatan yang sempurna, membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. Segala pekerjaanmu dan usahamu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sekarang para istri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, jadikan para istri di tempat ini menjadi tiang doa dan tiang penolong bagi suami dan keluarganya. Engkau jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga. Engkau berkati kesehatan mereka, menjadi ibu yang mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Engkau berkati segala usaha dan pekerjaannya. Pengurapan yang baru, hikmat yang baru turun atas istri-istri di tempat ini. Dan sekarang waktunya anak-anak muda dan single parent. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan, berhasil dalam studi mereka. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia turun atas mereka. Dan bagi yang bekerja, Engkau jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Engkau berikan keberhasilan dan keberuntungan. Engkau pakai hidup mereka dalam kemuliaan nama Tuhan. Dan para single parent, kami percaya bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian. Tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang mereka. Urapan yang baru, hikmat yang baru turun untuk mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan. Kesehatan yang sempurna Engkau berikan kepada mereka. Dan sekarang seluruh jemaat, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami telah dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan kami percaya dengan iman, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbeban berat sudah mendapatkan jawaban doa. Dengan iman kami percaya semua jemaat GBI PRJ CK7 diselamatkan di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan dukung saudara semua. Baik, puji nama Tuhan atas nama Gembala, seluruh pengerjaan dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada namanya Pastor Randy, memberkati Pastor dan juga keluarga yang ada. Baik saudara, sedikit pengumuman saudara bahwa setelah ini bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, di depan sudah ada counter doa, saudara bisa mengunjungi counter doa untuk dapat didukung doa oleh para pendoa yang ada. Dan juga saudara kami himbau untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum doa berkat, karena kita sama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Amin saudara. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu saudara untuk memberikan amplop. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun depan kursi saudara. Dan pastikan penerimaan adalah kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, sekali lagi dengan hormat saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita berdiri untuk deklarasi doa persembahan dan nanti langsung akan ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dahulu bersama-sama dengan iman kita deklarasikan doa persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Dengan iman kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bersama-sama persiapkan hatimu saudara, mari bersama-sama angkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Bersama-sama katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu,
Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya undang kita arahkan tangan kita untuk pembicara kita, Bapak Randy. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah kirimkan hamba-Mu datang ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menguatkan kami, untuk membawa kami berjalan dalam rencana-Mu yang indah. Mari Tuhan, berkati hamba-Mu ini dengan berlimpah-limpah, rumah tangganya, keluarganya Tuhan, pekerjaannya dan pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Tuhan yang akan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan juga para jemaat, mari Tuhan, kalau Engkau melihat hari ini para jemaat boleh datang ke tempat ini, boleh memuji dan menyembah-Mu dan juga mendengarkan isi hati-Mu. Jadikan kami para pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang baru, yang berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Dan sekarang waktunya kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a, supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata.
setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.